Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi resiko lebih dalam lagi. Ini merupakan part 5. Jadi part ini lebih detail bagaimana kita bisa mengidentifikasi satu persatu mengenai resiko yang ada di sebuah perusahaan. Berikut ini kita belajar mengenai filosofi, bagaimana filosofi kenapa kita harus melakukan identifikasi risiko. Ya, di sini pertama itu kita tidak boleh terlalu pesimis, tidak boleh terlalu optimis ya terhadap sesuatu. Jadi kita juga harus memikirkan hal-hal yang mungkin akan menjadi penghalang atau penghambat dari pelaksanaan sebuah proyek atau rencana kerja seperti itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi apa-apa atau hal apa yang bisa menghambat atau menjadi kendala seperti itu. Kemudian bertujuan mengidentifikasi resiko, kemudian kita harus tahu dampak dari resiko itu apa, gitu ya. Dampaknya seperti apa bila resiko itu terjadi, seperti itu. Dan bila resiko itu tidak terjadi, benefitnya apa untuk perusahaan. Nah, ini. Kemudian selain itu kita juga harus tahu ya, resiko tersebut itu terjadi karena apa. Jadi kita harus tahu sumber penyebab terjadinya sebuah resiko. Nah, itu harus kita antisipasi betul. Misal ya, misal di sebuah dapur resikonya adalah kebakaran. Maka apa yang akan kita kerjakan, yaitu menyediakan alat pemadam kebakaran di dekat dapur, seperti itu ya. Yang kedua, sumber-sumber apa saja yang menyebabkan kebakaran di dapur. Nah, itu harus diantisipasi. Misal menggunakan kabel gas yang besar, yang anti terbakar, misal bisa seperti itu. Lebih cepat lebih baik, lebih banyak lebih baik. Usahakan untuk spesifik. Nah, ini jangan hanya sekali saja. Nah, lebih cepat lebih baik. Jadi kita segera untuk dapat mengidentifikasi resiko. Bila kita tidak cepat, maka bisa jadi resiko yang ada itu blunder sehingga menjadi besar, gitu ya, dan lebih banyak lagi, gitu ya. Lebih banyak lebih baik. Ini maksudnya adalah apabila kita menganalisisnya, mengidentifikasinya banyak, itu lebih baik. Berarti kita dianggap mengetahui lapangan, dapat menganalisis sebuah resiko, itu lebih baik ya. Usahakan untuk spesifik. Jadi resiko-resikonya itu spesifik ya. Jadi misal tidak boleh resikonya apa ini, kebakaran. Nah, kebakaran aja itu maksudnya itu kebakaran yang mana? Kebakaran di halaman rumah kah? Kebakaran saat nyetrika kah? Yang mana ini? Gitu ya. Jangan hanya sekali saja. Jadi pengidentifikasian itu jangan hanya sekali. Kita harus lakukan identifikasi secara berkala supaya kita juga menemukan hal-hal baru, resiko-resiko baru yang dapat kita identifikasi dan dapat kita temukan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar dari dampak yang sebetulnya cuma sepele atau minimum, seperti itu. Nah, ini berkesinambungan ya. Sama, kemudian tim dapat melakukan identifikasi terhadap kemungkinan terjadinya sebuah resiko. Di sini ada langkah mengidentifikasi resiko. Yang pertama adalah menentukan unit resikonya itu apa dulu. Ya, misal unit resikonya ada di ruang R&D atau ruang untuk pengujian sebuah sampel produk ya sebelum diproduksi. Kemudian kita harus memahami proses bisnis dari unit. Nah, kita harus tahu
di R&D itu prosesnya seperti apa aja yang dikerjakan, itu kita harus tahu. Kemudian menentukan satu atau beberapa aktivitas yang krusial dari unit tersebut. Nah ini ya, kita harus tahu satu atau beberapa aktivitas saja yang penting ya, yang krusial. Kalau ini sampai terjadi risiko yang besar sehingga menyebabkan tidak bisa mengerjakan R&D dan lain-lain. Nah ini ya, ini perlu dipahami juga. Menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Jadi kita itu harus menentukan barang-barang apa saja yang menjadi yang akan menjadi dampak dari sebuah resiko, misal, dan sumbernya itu apa yang mengenai barang tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan orang yang ada pada aktivitas tersebut itu berapa orang dan siapa aja, dan tugasnya ngapain aja di sana. Jadi kita memang benar-benar memahami ya untuk proses yang ada di ruang R&D itu apa saja yang dikerjakan, barangnya apa saja, kayak gitu, itu harus tahu. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari tahu kerugian yang dapat terjadi ya pada orang atau barang. Nah, misal kerugian terhadap barang, waduh, kalau ini sampai terjadi resiko ini sampai terjadi, alat ini bisa rusak. Nah, misal alat ini adalah harganya ratusan juta. Nah, itu kerugian kita sudah tahu ya, sampai berapa nanti. Nah, gitu. Karena nominalnya sudah jelas kalau alat-alat yang rusak. Sedangkan kalau orang-orang yang terkenai, maka ya kita berapa kerugian untuk misal luka bakar, luka cacat seperti itu kan, kita harus pertimbangkan. Kemudian menentukan penyebab terjadinya kerugian atau resiko, ini harus tahu ya. Kemudian membuat daftar-daftar resiko yang mungkin terjadi di ruang R&D tersebut. Selanjutnya kita belajar mengenai teknik identifikasi resiko. Pertama itu salah satunya kalau kita mau mengidentifikasi resiko melalui kajian dokumen. Jadi dokumen-dokumen apa yang ada di perusahaan kita kaji, kita analisis. Dan teknik pencarian informasinya itu bisa dengan berbagai macam teknik. Misalnya kuesioner, brainstorming, teknik DLP, wawancara, root case analysis, itu bisa. Kemudian kita juga melakukan analisis stakeholder. Jadi menggunakan pendekatan analisis power dan interest terhadap pemangku kepentingan yang memiliki ekspektasi terhadap operasional dari perusahaan. Jadi kita menggunakan pendekatan-pendekatan analisis power dan interest kepada di sini stakeholder yang mereka itu memiliki semacam harapan atau keinginan terhadap operasional perusahaan yang lebih baik. Seperti itu. Untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi resiko, kita juga harus memahami ada sebuah ancaman ya, threat ya, dan juga dorongan terhadap sebuah resiko. Di sini ancaman kita itu apa? Yaitu resiko yang berdampaknya itu negatif. Itu merupakan ancaman ya terhadap pencapaian target jika resiko tersebut terjadi. Misal resiko ini bisa saja kurangnya maintenance mesin ya, sehingga mesin utama bisa rusak, dan negatifnya yaitu tidak tercapainya target produksi dari sebuah perusahaan karena mesin utamanya under treatment gitu ya, pemeliharaannya kurang gitu, sehingga ada beberapa aspek yang rusak atau tidak beroperasional dengan baik. Kemudian risk triggernya itu gejala atau tanda bahaya yang mengidentifikasi apakah suatu potensi resiko akan terjadi dan suatu kontingensi atau contingency plan atau respon plan harus diimplementasikan. Jadi memang kita harus mampu menganalisis gejala-gejala. Gejala-gejala ini bisa tampak ya, kalau orang mau sakit itu biasanya gejalanya apa dulu, batuk pilek seperti itu ya. Yang
mengidentifikasi apakah suatu potensi resiko itu akan terjadi atau tidak gitu. Wah ini mulai batuk pilek gitu. Apakah potensi resikonya dia akan terkena demam panas gitu ya. Nah, kita harus apa? Kita harus punya rencana-rencana untuk menanggulangi hal tersebut dan diimplementasikan. Misal ya, oh anak ini sudah mulai batuk panas, batuk pilek, yang nantinya dia bisa berpotensi panas tinggi. Jika panas tinggi, dia akan kejang, misalnya kayak gitu ya. Oke, kita harus melakukan respons plan. Apa respons plan-nya? Misal gitu, kita bawa ke dokter, supaya untuk meminum obat sehingga gejala-gejalanya ini tidak berlanjut pada panas tinggi seseorang kayak gitu-gitu. Jadi ada respon plan yang diimplementasikan, bukan hanya sekedar plan saja rencana, tapi diimplementasikan juga. Nah, kita belajar identifikasi resiko. Di sini ada risiko inheren, resiko residual, dan ada resiko sekunder. Jadi resiko yang belum mendapatkan penanganan. Misal ya, di sebuah toko belum ada penanganan terhadap uang-uang yang setoran yang hilang. Jadi misal ada customer membeli, itu kasirnya mensetorkannya tidak sesuai dengan jumlah penjualan, misal ya, dengan alasan hilang, misal gitu ya, atau salah hitung, kita tidak tahu, jadi alasannya hilang, misal ya. Kemudian residual ini resiko yang tetap ada setelah tindakan penanganan atau respon plan ya dilakukan pada resiko inheren. Misal ya, resiko yang tetap ada adalah misal kita melakukan QRIS atau pembayaran elektronik money. Nah, resikonya tetap ada apabila kita itu menggunakan elektronik money. Misal, resikonya adalah karyawannya belum mampu menggunakan QRIS, belum memahami, atau juga belum bisa membedakan QRIS yang asli atau QRIS palsu, bagaimana pencatatan dan juga pencocokannya. Nah, resiko tetap ada ya ketika kita melakukan tindakan penanganan ya. Kemudian sekunder yaitu resiko yang disebabkan oleh tindakan penanganan yang dilakukan pada resiko inheren. Misal ya, sudah dilakukan uangnya yang hilang-hilang akibat setoran tadi ya. Jadi resiko sekundernya apa? Resiko sekundernya kalau terus-menerus hilang, otomatis kita merugi ya. Kalau merugi karena setorannya tidak sesuai terus ya, kita merugi. Akhirnya kita bisa apa? Kita bisa gagal bayar cicilan atau kita gagal bayar ke supplier. Nah, ini bisa terjadi. Itu yang namanya resiko sekunder. Nah, kita belajar mengenai risk register. Jadi risk register ini kalau kita ngomong risk register semacam apa ya gitu. Pasti semacam kita itu meregister atau mengdokumentasikan atau mengatur administrasi ya, yang berisi hasil dari identifikasi resiko gitu, dari proses manajemen resiko lainnya yang ketika dilakukan akan semakin melengkapi resiko register dengan informasi dari waktu ke waktu. Jadi ada semacam beruntun ya. Jadi semacam beruntun, bukan beruntunnya apa ya? Ada kronologisnya gitu. Urutan-urutan kejadian itu ada. Semacam kalau kita itu kayak buku diary ya. Jadi tanggal sekian ngapain kayak gitu-gitu itu semacam buku diary seperti, tapi isinya adalah resiko-resiko yang ada di perusahaan gitu. Jadi isinya apa? Kita nanti harus tahu akar penyebab terjadinya masalahnya itu apa. Kemudian faktor positif yang ada pada saat ini itu
apa, kemudian dampak secara kualitatif dan kuantitatifnya itu apa gitu ya. Misal dampak kualitatifnya adalah produknya under standar, misalnya secara kuantitatif mungkin menyebabkan targetnya berkurang, biasanya targetnya 10.000 jadi 5.000, itu bisa. Kemudian kita juga harus mampu menentukan probabilitas dampak dari risiko inherent. Jadi kita itu, oh ternyata akar penyebabnya ini. Kemudian kita harus menentukan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya, yang akan terjadi dari akar penyebab tersebut. Kemudian kita harus tahu gejala-gejala dari risiko apa ya, ciri-ciri karakteristik atau gejala yang muncul, hal-hal yang muncul yang menandakan nanti masalah ini akan terjadi, misal seperti itu ya. Kemudian kalau masalah ini terjadi nanti kita harus bagaimana, mau apa. Nah, kita harus membuat rencana respon di situ. Kemudian kita juga harus menentukan peluang dan dampak resiko residual. Peluangnya apa, dampaknya resiko residualnya apa terhadap perusahaan. Nanti seperti itu ya. Macam-macam lah ini harus menggunakan sebuah contoh kasus saja, salah satu apa. Nah, di sini ada beberapa teknik mendapatkan informasi, salah satunya brainstorming. Jadi seperti kita mengingat-ingat kembali, ada teknik DLP, teknik checklist, ada root cause analysis, ada cause and effect analysis. Jadi ini macam-macam, bisa dibahas beberapa saja, nanti kita bahas. Yang lainnya bisa dijadikan tugas atau bisa di searching di media lain untuk tahu ini apa sih gitu ya.